percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau senang Tuhan, hatimu disenangkan ketika kami datang dengan hati yang mengasihi-Mu, hati yang merindukan Engkau Tuhan. Kami merayakan kehadiran-Mu, kami merayakan kebaikan-Mu, kami merayakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, kami mau tetap berkata Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, akan melawat setiap umat-Mu pagi hari ini dengan kehadiran-Mu sendiri di tengah-tengah kami, yang membebaskan kami, yang memulihkan kami, yang membangkitkan kami, yang menguatkan kami ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Apapun keadaan kita mau tetap bersuka cita karena Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bersyukur. Dari mulut kita akan keluar puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Amin. Mari umat Tuhan, kita bersyukur bersukacita dalam hadirat Tuhan. Mari katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu
kemuliaan umatnya. Haleluya. Kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus Tuhan, nama yang berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang
atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali semua yang dikasihi Tuhan. Yang terindah adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan di dalam kita. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Engkau bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang kami butuhkan. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya
hadirat-Mu Tuhan. Amin. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita percaya hadirat Tuhan, kehadiran yang nyata di tengah-tengah kita pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, Kau nyata, Kau ada di sini. Kami sembah Kau, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan di tengah kami. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang disembah, hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan. Di tengah bait-Mu, di tengah umat-Mu, kami sembah Engkau. Kami bersyukur, bersuka cita karena kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah.
sembah dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Ya Tuhan, hanya Engkau yang disembah di tengah-tengah kami Tuhan. Semua hanya tentang Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Kerinduan kami pagi hari ini hanya untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Kau Yesus Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kau Yesus Tuhan yang memerintah atas hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Ya Yesus Tuhan namanya. Amin. Oh Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Mari katakan Engkau ku sembah. Ku sembah. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yesus Tuhan. Kau ku sembah, Ku sembah. Oh Tuhan. Mari dengan segenap hati kita sembah. ku sembah, Amin. ku sembah, ku sembah. Oh Tuhan, ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Pagi ini hanya Tuhan saja yang layak terima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Kami ada di sini karena kami memutuskan memberikan hidup kami, waktu kami untuk datang menyembah Raja di atas segala raja. Pujian kami sebagai pengakuan kami bahwa Tuhan, Engkau layak menerima segala kemuliaan, penyembahan yang terbaik dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Ini waktunya kami mau belajar dari firman Tuhan. Biarkan firman-Mu mendidik kami, mengajar kami, menyatakan kesalahan, menolong kami memperbaiki perilaku kami supaya kami semakin bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus, dalam kedewasaan yang penuh pada level kepenuhan Kristus. Terima kasih di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sebelum nanti kita akan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Nah, hari ini juga nanti akan ada penyerahan anak ya. Jadi mohon bersabar, mari kita benar-benar mempersiapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu,
Bulan ini kita bicara tentang kedewasaan rohani. Ya, saya ingin kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara betapa pentingnya bahwa Tuhan berkehendak Bapak Ibu Saudara dan saya terus bertumbuh. Bukan lagi kanak-kanak tapi menjadi dewasa. Orang-orang yang memiliki panca indera yang terlatih, yang dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang baik dan mana yang sempurna. Karena apa? Kita terus mengalami pembaharuan-pembaharuan di dalam pikiran dan di dalam roh kita. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dan belajar dari tema ini, to be like Jesus, menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Ya, karena begini Bapak Ibu, ini menjadi target kita selama kita masih ada di dalam dunia ini. Sekali lagi, menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus itu adalah target yang kita akan capai selama kita masih punya kesempatan hidup di dalam dunia ini. Bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus itu adalah tujuan yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan buat kita. Ya, nah di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kembali lagi di kitab Kejadian. Kenapa ini penting saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Karena ini juga menjadi salah satu alasan yang paling kuat untuk kemudian Bapak Ibu nanti di hari terakhir Tuhan tidak menolak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, nah di dalam kitab Kejadian kita tahu kan Bapak Ibu, ya Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Tuhan berfirman, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Betul? Lalu diciptakanlah Adam serupa dan segambar dengan Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu temukan di dalam kitab Kejadian sampai Kejadian pasal yang ketiga. Tuhan itu bercengkerama, Tuhan bergaul, Tuhan bersama-sama dengan manusia. Tuhan bisa berdialog, Tuhan datang dan Tuhan bisa ada setiap waktu bersama dengan manusia. Tanpa manusia merasa takut, tanpa manusia merasa tertolak. Ya, manusia bisa bergaul, tinggal bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu lihat, manusia tidak boleh lagi tinggal di dalam hadirat Tuhan. Manusia kemudian diusir dari Taman Eden. Nah, Bapak Ibu berlanjut kemudian di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, Bapak Ibu akan temukan di ayat yang pertama kitab Kejadian pasal yang kelima. Dikatakan inilah daftar keturunan Adam. Ayat yang pertama. Pada waktu itu manusia diciptakan Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Tapi ayat yang ketiga. Bapak Ibu akan dikejutkan. Di ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dari Kejadian pasal 5. Setelah Adam hidup 130 tahun. Ia memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Adam. Gambar Allah sudah rusak dalam diri Adam karena dosa. Jadi kemudian anak itu diberi nama Set. Tapi Set kemudian dilahirkan dalam rupa dan gambar Allah. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Kembali lagi Bapak Ibu coba perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya, garis bawahi ini. Ditentukannya dari semula.
Dari semula Tuhan sudah menentukan waktu dia mau menciptakan manusia. Dia ciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Tapi waktu dosa merusak gambar Allah, manusia kemudian melahirkan keturunan-keturunan ya, menurut gambar dan rupa Adam yang telah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Injil di dalam kitab Roma dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kualitas Allah, gambar dan rupa Allah, karakter Allah itu rusak dalam hidup manusia. Itu sebabnya Allah perlu kemudian menolong manusia untuk kembali pada tujuan yang semula, yaitu apa? Menjadi serupa dan segambar dengan gambaran anaknya. Kata menjadi ini Bapak Ibu berarti sebuah proses perubahan. Setuju? Betul? Ya, ada proses, ada transformasi, pembaharuan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara supaya saudara menjadi serupa dengan Yesus. Sehingga Yesus menjadi yang sulung dari banyak saudara. Ya, siapa yang boleh tinggal dalam keluarga kita? Saudara. Setuju? Bukan orang sembarangan. Nah, saya pernah sampaikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Ingat pada hari terakhir Yesus akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Tuhan itu mengenali kita bukan karena prestasi pelayanan kita. Karena orang-orang yang menjawab Yesus, dia berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu, usir setan demi namamu. Itu semua bentuk pelayanan Bapak Ibu. Karena pelayanan bisa jadi profesi. Pendeta bisa jadi profesi, menjadi pekerjaan. Nah, profesi orientasinya selalu uang. Ya, saya harus katakan ini terus terang kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara akan menjumpai banyak hal itu di luar sana. Sekali lagi, Tuhan mau setiap kita kemudian dikenal. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Setuju? Yesus bilang, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Salah satu kehendak Bapa, Anda menjadi serupa dan segambar dengan dia. Supaya apa? Nanti di keluarga besar kerajaan Allah, saudara dikenal karena punya kualitas, punya karakter serupa dengan Yesus. Kenapa? Kita jadi saudaranya. Tuhan melihat kualitas Allah. Tuhan melihat ada karakter Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita kejar selama kita masih punya kesempatan hidup di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu ingat, dari semula Tuhan tentukan apa? Saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan dia. Itu visi yang kekal yang akan kita kerjakan ya selama kita masih ada di dalam dunia. Ya, kejarlah ini Bapak Ibu. Teruslah bertumbuh dalam kedewasaan penuh, keserupaan dengan Yesus Kristus. Gak usah kejar pelayanan. Kalau kita punya kualitas Kristus, pelayanan itu akan datang kepada kita. Kepercayaan itu datang dari Tuhan, bukan karena prestasi kita. Bapak Ibu, kalau kita bisa melayani itu karena perkenanan Tuhan. Karena banyak orang yang lebih hebat dari kita, yang lebih pintar dari saya banyak, yang diurapi lebih dari saya banyak, yang cakap dalam praise and worship, main musik banyak di luar sana. Tapi kenapa Tuhan pilih kita? Kenapa Tuhan pilih gereja ini untuk menjadi berkat buat kota ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ini adalah target yang harus kita capai selagi masih bernafas di atas muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Itu sebabnya kemudian Tuhan memberikan kepada kita ya orang-orang yang berkarunia,
Ya, orang-orang yang ditetapkan, dipilih dan diutus Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di ayat 13 dari Efesus pasal 4. Dan ialah Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ini kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu, ya. Bapak Ibu, kehadiran orang-orang yang Tuhan persiapkan ada di sekitar kita, di sekeliling kita, di tengah-tengah kita. Kehadiran mereka, baik guru, baik gembala, penginjil, nabi, rasul, itu tujuannya cuma satu, memperlengkapi orang-orang kudus. Tujuannya bukan supaya mereka terkenal, mereka dikagumi oleh orang banyak. Enggak, tujuan mereka hadir untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Kalau saudara punya karunia mengajar, saudara diberikan karunia untuk tujuannya begini, memperlengkapi. Amin. Ya, memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus. Bagi apa? Pekerjaan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Ya, nanti kita akan belajar bahwa kita perlu dibangun, ya, supaya kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus. Nah, dikatakan memperlengkapi orang-orang kudus sampai. Jadi ada targetnya kan? Ada tujuannya. Nah, untuk sampai itu juga butuh proses. Makanya begini, belajar bertumbuh, belajar menjadi serupa dengan Yesus itu selalu berproses. Tidak bisa terjadi dalam satu hari, Bapak Ibu. Seumur hidup kita akan terus berproses dengan hal ini. Ingat, Tuhan akan menghadirkan orang-orang di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk menolong saudara bertumbuh sampai kita mencapai kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya tidak mau berlama-lama di sana karena beberapa minggu yang lalu saya sudah jelaskan bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa Tuhan memperlengkapi setiap kita dengan karunia-karunia dengan tujuan satu, menolong Bapak Ibu Saudara untuk bisa bertumbuh sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Ya, dalam hal ini berarti waktu kita bertumbuh kita akan meninggalkan kanak-kanak. Kita tidak lagi menjadi anak-anak rohani yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin. Ya, angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, anak-anak gampang sekali dipengaruhi. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh sampai pada level pengenalan di mana kita mengenal Tuhan dengan benar. Dan kemudian perhatikan nih Bapak Ibu, teguh berpegang kepada kebenaran. Ingat, orang dewasa itu diharapkan, ya, firman Tuhan berkata dalam proses kita bertumbuh, kita menjadi pribadi-pribadi yang teguh berpegang pada kebenaran. Oke, Bapak Ibu perhatikan ini. Artinya gini, pokoknya kalau ini kebenaran, ini harus aku jalani. Ini harus aku hidupi. Ini harus aku lakukan. Ya, pokoknya kebenaran. Kebenaran tentang apapun, sekalipun harus sangkal diri, sekalipun harus pikul salib, namanya kebenaran. Aku harus berpegang teguh. Tidak boleh digoyahkan. Kebenaran harus aku lakukan. Kebenaran harus ditegakkan dalam kehidupanku. Tidak boleh goyah. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kita bukan hanya bertumbuh pada satu sisi saja, tapi semua area kebenaran kita hidupi sehingga kita bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh dalam kasih persaudaraan, bertumbuh dalam komunitas, bertumbuh dalam semua area-area kebenaran yang kita pelajari, kita hidupi. Ya, supaya kita semakin menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, karena Tuhan telah menetapkan tujuan ini supaya saudara dan saya, kita selagi masih ada kesempatan ini, mari kita terus mengizinkan Tuhan memperbaharui kehidupan kita. Betul? Ya, Paulus berkata, manusia jasmaniku makin merosot, tapi manusia rohaniku diperbaharui tiap-tiap hari. Ya, diperbaharui tiap hari. Ingat, setiap hari kita terus mengalami proses pembaharuan. Nah, ada satu metode yang terbaik yang Tuhan kemudian berikan kepada setiap kita untuk menolong saudara dapat bertumbuh menjadi dewasa dalam kepenuhan Yesus Kristus. Kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Metode yang Tuhan beri, dan metode ini metode yang terbaik. Pola gaya hidup yang Tuhan sendiri sudah terapkan, yaitu pemuritan. Bill Hull berkata begini, kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Bapak Ibu, kenapa saya ingin sodorkan ini kepada Bapak Ibu Saudara? Karena ingat, ya, waktu Yesus mau tinggalkan dunia ini, dia kasih amanat agung buat murid-muridnya, betul? Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ya kan? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Seringkali waktu kita mendengar amanat agung ini, kita berorientasi pada yang namanya penginjilan. Kenapa? Karena amanat agung ini dimulai dengan kata pergilah. Padahal kata kerja utamanya adalah jadikan semua bangsa muridku. Jadi tujuan saya pergi untuk apa? Menjadikan semua bangsa muridku. Waktu aku membaptis mereka, aku sedang menjadikan mereka murid Kristus. Waktu aku mengajar mereka melakukan apa yang Yesus ajarkan, aku sedang mengajar mereka untuk menjadi murid Kristus. Jadi amanat agung itu adalah mandat pemuritan. Dan Yesus sendiri mengajarkannya. Jadi sangat sulit bagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus tanpa metode ini. Karena metode ini metode yang Tuhan pakai. Nah, hari ini saya ingin menyodorkan kepada Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan jelaskan kenapa metode ini Tuhan pakai. Ya, nah, tapi paling tidak ada dua unsur penting kalau Bapak Ibu kemudian memberi diri untuk dimuridkan. Ya, baca di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Bapak Ibu akan melihat metode ini terus berlangsung. Ya, Musa kemudian memuridkan Yosua, Elia memuridkan Elisa. Dan begitu seterusnya. Yesus kemudian memuridkan murid-muridnya. Paulus kemudian memuridkan Timotius. Ada Silas di situ bersama-sama dengan dia. Ada Lukas bersama-sama dengan dia. Tidak pernah sendiri. Selalu memuridkan. Dan terus memuridkan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Itu cara untuk nanti kita bisa bertumbuh, diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat 21 dan 23, jelas bahwa Paulus berkata, kita ini harus menanggalkan manusia lama kita. Menanggalkan manusia lama kita dan mengizinkan kemudian roh dan pikiran kita diperbaharui. Supaya kita bisa mengenakan ciptaan baru. Yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi Tuhan mau kita mengenakan manusia baru, tapi harus tanggalkan manusia lama. Enggak bisa, enggak. Saudara mau menjadi seperti Yesus, saudara harus tanggalkan manusia lama.
Ya, lalu mengizinkan pembaharuan terjadi dalam hidup saudara. Nah, di dalam pemuritan minimal saya sodorkan 2 saja buat Bapak Ibu Saudara. Kenapa metode ini Tuhan pakai untuk menolong murid-murid kemudian menjadi serupa dengan dia. Ingat, pemuritan yang dikerjakan pada zaman Yesus yang merupakan metode orang-orang Yahudi pada waktu itu berbeda dengan pemuritan yang seperti sekarang ini. Ya, murid-murid sekolah sekarang ini kan saya pernah sampaikan, mereka belajar hanya untuk mengambil ilmu, menerima pengetahuan, ya, belajar dari gurunya gitu. Enggak ada hubungan yang erat, ya, enggak ada keinginan yang kuat untuk kemudian meniru gurunya. Tapi pemuritan zaman Yesus, ya, begitu kita bilang kamu jadi muridku, maka itu sebuah kebanggaan. Nanti saya akan cerita buat Bapak Ibu Saudara. Kenapa murid-murid Yesus waktu dipanggil Petrus, Andreas ikut saya, itu langsung tinggalkan semuanya. Ya. Dan mereka tahu menjadi murid Yesus berarti aku sedang dipersiapkan untuk menjadi seperti guruku. Itu polanya. Jadi untuk menjadi seperti Yesus, kita mau tidak mau harus menjadi murid Kristus. Oke, nah kita lihat Bapak Ibu. Unsur yang pertama di dalam pemuritan, ya, kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Bapak Ibu masih ingat ayat visi kita? Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, perhatikan. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Ingat, orang-orang Yahudi yang percaya. Nanti kita lihat di bagian yang kedua bahwa orang-orang Yahudi, ya, itu punya pola pembelajaran, yaitu mengikuti gurunya. Mendengarkan apa yang diajarkan gurunya, menghafalkan apa yang diucapkan oleh gurunya, kemudian memperhatikan cara hidupnya, meneladani dia supaya gini, dia murid ini bisa menjadi seperti gurunya. Nah, itu pola, ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap dalam pengajaran-Ku, tetap di dalam ajaran-ajaran yang aku sampaikan kepadamu, kamu benar-benar murid-Ku. Karena itu prinsip, murid itu memperhatikan semua kata-kata gurunya. Mereka mencerna, mereka mencoba memahaminya, lalu kemudian menghidupinya. Makanya Yesus bilang gini, kamu bukan muridku kalau kamu tidak tinggal tetap dalam ajaranku. Makanya Amanat Agung berkata, ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Jangan ajarkan yang lain. Kalau kita mau bertumbuh seperti Yesus, Bapak Ibu perhatikan apa yang Yesus ajarkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi murid Yesus. Ada satu guru, gak tahu udah pensiun gak, Pak Pitoyo tuh guru bahasa Inggris ya. Benar ya? Benar ya? Nah, saya gak mungkin disebut sebagai murid Pak Pitoyo kalau saya belajarnya dengan Ibu Yuni. Ya, ada satu guru juga pensiun namanya Ibu Yuni. Saya nggak akan bisa disebut kemudian saya ngaku-ngaku saya muridnya Pak Pitoyo tapi nggak bisa bahasa Inggris. Orang nggak akan percaya. Pak Pitoyo juga nggak akan mengakui saya sebagai muridnya. Kenapa? Karena saya tidak pernah mendengarkan dia waktu mengajar. Bahkan hadir aja nggak pernah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita disebut murid Kristus, Bapak Ibu harus konsentrasi loh. Tetap tinggal di dalam kebenaran. Kenapa? Waktu kita hidup dalam kebenaran, kita kemudian akan mengetahui kebenaran. Dan Alkitab berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan ini, kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau memerdekakan berarti ada satu pemahaman bahwa kita
sebenarnya sedang dikuasai. Betul? Kita terikat dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai, kebenaran-kebenaran yang kita dapatkan bisa dari pengajaran orang tua kita, dari adat, dari tradisi, dari budaya nenek moyang kita. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa sampai hari ini ada hal-hal, prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan yang kita masih pegang teguh dalam kehidupan kita, yang kita terima pengajarannya dari orang tua kita turun-temurun. Contoh Bapak Ibu, bagi orang Tionghoa, menikah jangan beda usia 6 tahun. Sial. Ada yang pernah dengar itu? Orang-orang Chinese di sini? Nggak ada ya? Oh nggak ada. Puji Tuhan Bapak Ibu. Lupakan itu. Ya. Aping, pernah dengar Ping? Oh bagus. Nah ada juga yang bilang bagusnya 5 tahun. Ya lebih bagus 10 tahun kayak saya. Bapak Ibu, perbedaan show. Ya, belum lagi pilih hari baik. Loh, masih sampai sehari ini orang masih cari loh hari baik. Betul? Soal bagaimana mengenang kematian orang yang sudah meninggal. Ada orang-orang di sekitar kita bilang, oh harus diperingati 7 hari, kalau enggak nanti bla 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 bla. Pokoknya kayaknya ada hal-hal buruk akan terjadi. Kemudian berapa hari lagi? 40 hari? Berapa? 40 kan? Ada yang tahu kan? Setelah itu? Setahun. Oh 100. Oh, nah 100. Apa setelah itu? Setahun. Setelah itu? Berapa? Setelah setahun berapa Bapak Ibu? Tiap tahun. Kalau tidak dilakukan, wah. Bapak Ibu ada rasa takut. Nanti takut terjadi apa-apa, betul? Itu mengikat kita. Sampai waktu kita tahu kebenaran. Orang tuh kalau sudah meninggal, ya sudah. Dia sudah ada di dunia roh. Dia tidak akan balik ke tempat kita. Ada lagi kebiasaan kalau meninggal harus dilewatkan rumah. Ya? Terus manduk-manduk itu. Berarti iya, loh harus lewati rumah. Untuk apa? Loh, saya kadang-kadang tanya, untuk apa? Supaya dia tahu rumahnya? Gitu? Nanti kalau dia datang diterima enggak? Loh, kan supaya dia tahu jalan pulang kan? Nanti kalau dia datang diterima enggak? Enggak. Ya kan? Begitu meninggal aja kita langsung suruh dia pindah ke Lokabuana kok. Enggak ditempatkan di kamarnya, padahal kan dia punya kamar sendiri. Tapi langsung dibawa. Kenapa? Coba Bapak Ibu. Ada keyakinan-keyakinan yang masih kuat. Itu mengikat kita. Nah itu kemudian akan terlepas, akan dibebaskan, dimerdekakan waktu kita mengetahui kebenaran. Coba, kenapa Yesus masih bergaul dengan orang berdosa? Waktu dia datang ke dalam dunia ini, orang-orang Farisi, ahli Taurat tidak mau bergaul dengan orang berdosa. Tidak mau bergaul dengan pemungut cukai. Tidak mau. Yesus makan bersama pemungut cukai, bersama orang-orang berdosa. Kenapa? Karena orang berdosa perlu tahu kebenaran bahwa mereka berdosa. Makanya sang kebenaran datang kepada mereka, lalu mereka tersingkapkan. Iya, kami berdosa. Baru mereka bisa dimerdekakan. Mari saya kasih contoh buat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memberikan pencerahan kepada kita. Oh, ternyata salah toh. Iya kan? Sampai kita tahu kebenaran. Contoh, satu waktu saya baca sebuah artikel. Ya, artikel ini menjelaskan begini. Kalau bangun pagi, jangan langsung sikat gigi.
Padahal itu bangun pagi, mulut paling bau kan? Ya enggak? Karena sepanjang malam itu kering, kemudian bakteri-bakteri di mulut itu, air liur itu memproses semuanya itu. Ya. Nah, dia bilang dalam artikel itu menurut riset yang mereka lakukan, jangan langsung sikat gigi. Nah, saya biasanya bangun pagi, ya mesti sikat gigi dulu sebelum memasukkan apa-apa ke dalam mulut, betul? Itu yang biasa saya lakukan. Nah, waktu saya membaca artikel ini, kemudian saya dapat pencerahan. Ternyata air liur sepanjang malam itu memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Nah, makanya disarankan ya, jangan sikat gigi dulu, minum air hangat. Ya, kenapa? Untuk membantu menghilangkan racun dalam tubuh. Sepanjang malam tubuh itu melakukan detox gitu. Lalu kita minum air hangat, ya itu menolong mengeluarkan semua racun dalam tubuh. Saat minum air pada waktu perut kosong di pagi hari, air putih akan membersihkan racun berbahaya ini dan membuat segar dan sehat. Minum banyak air dapat membantu meningkatkan produksi sel otot dan sel darah baru. Waktu saya tahu itu, ternyata yang lebih baik minum air hangat dulu. Ya, apalagi meningkatkan metabolisme, mencegah kenaikan berat badan. Loh, Bapak Ibu, mencegah meningkatkan berat badan. Di sini dikatakan saat minum air putih di pagi hari ketika perut kosong, tubuh akan melepaskan semua racun dan ini akan memperbaiki sistem pencernaan sehingga membuat tubuh merasa tidak terlalu lapar dan hasrat untuk makan akan berkurang. Ya, mencegah gangguan pencernaan, kulit menjadi lebih sehat, mencegah batu ginjal dan infeksi kandung kemih, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, Bapak Ibu, waktu saya mendapatkan pencerahan itu, saya dimerdekakan dari sebuah pemahaman yang lama bahwa bangun pagi sikat gigi dulu gitu. Ya. Dulu saya berpikir bahwa olahraga itu ya fitness itu untuk buat badan six pack gitu. Ternyata enggak Bapak Ibu. Tujuannya untuk membentuk otot-otot di dalam tubuh kita. Karena semakin banyak otot, apalagi sudah usia 45 tahun ke atas, perlu otot-otot. Ya, untuk apa? Pembakaran lemak. Nah, waktu kita memahami sebuah kebenaran, itu kemudian memerdekakan kita dari cara hidup yang salah. Bapak Ibu sudah nangkap ini? Ya. Nah, sama halnya prinsipnya dengan manusia rohani kita. Kita telah mengalami begitu banyak pencemaran-pencemaran rohani. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip budaya, tradisi mengikat kita sedemikian lamanya. Sampai kemudian, ya, Bapak Ibu kebenaran datang dan memerdekakan kita. Ya, ada orang-orang yang takut kalau pas hari cengbeng enggak bawa makanan ke kuburan. Bapak Ibu, emang kalau bawa makanan ke kuburan dimakan enggak ya? Kok bawa makanannya setahun sekali? Kalau dimakan kan mestinya tiap hari, kurus kering itu ya jenazahnya. Ya udah, makanya udah tinggal tulang karena enggak pernah dikasih makan setahun sekali. Ya. Bapak Ibu taruh nanti ada yang ngambil. Atau dibawa pulang mungkin ya. Bapak Ibu sampai kita mengetahui kebenaran. Kita kemudian akan meninggalkan semua cara hidup yang lama. Oke. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu, saya kasih contoh. Mari perhatikan ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 9. Penulis kitab Yohanes ini sudah menjelang akhir dari kitabnya. Yohanes itu kitabnya cuma 21 pasal. Dan ini adalah kisah tentang kebangkitan Yesus. Ya, Maria Magdalena ke kubur lalu kemudian menemukan Yesus sudah bangkit, lalu datang kepada Petrus dan Yohanes dan berkata, Yesus sudah bangkit. Lalu mereka lari, ya. Mereka lari untuk menjumpai, ya, untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, Yohanes menuliskan begini Bapak Ibu. Padahal dia salah satu pelakunya. Ya, Yohanes pasal 20 ayat 9 dia berkata, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di titik ini
Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada satupun dari murid Yesus yang percaya dan berharap bahwa Yesus akan bangkit. Bagaimana bisa begitu? Yohanes kemudian menjelaskan akar persoalannya. Bukan mereka tidak tahu, bukan mereka tidak pernah diberitahu, tapi pangkal masalahnya adalah mereka tidak mengerti isi kitab suci. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena selama ini mereka terkurung dalam gagasan mereka sendiri. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sakit, lalu Bapak Ibu berharap ada juru selamat, Mesias, sang penyelamat. Kalau kita sakit, yang kita harapkan juru selamat, penyelamat kita itu yang datang adalah seorang pemulung. Kecewa kita, ya kan? Yang kita harapkan apa? Dokter, betul? Betul enggak? Karena kita sakit. Kalau kita terlilit hutang, maka kita berharap yang datang menyelamatkan kita adalah orang yang punya duit banyak. Kenapa? Urusannya sama hutang kan? Betul enggak? Kalau yang datang cuma orang yang pintar tapi enggak punya uang, kita enggak akan sama sekali menaruh perhatian yang serius kepada orang itu. Nah sama, mereka ini sedang ada di dalam penjajahan. Betul? Di dalam penjajahan Romawi. Jadi jelas mereka berharap Mesias yang datang itu kemudian membangun kekuatan, menjadi raja, mengalahkan semua penjajah yang ada pada waktu itu. Itu yang mereka harapkan. Makanya banyak sekali mereka kemudian berupaya untuk menarik Yesus dan memaksa Yesus menjadi raja. Karena itu yang mereka harapkan. Karena apa? Mereka sedang dijajah. Jadi selayaknya mereka berharap paling tidak ini jadi panglima. Paling tidak ini jadi raja yang memimpin mereka, memerdekakan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini kita mengerti kenapa Yohanes bilang begini. Karena mereka tidak mengerti isi kitab suci. Bahwa Yesus mau memerdekakan mereka dari semua belenggu dosa yang jauh lebih fatal akibatnya sampai kepada kekekalan. Nah, Bapak Ibu perhatikan nih, sebab selama itu, selama berapa lama? 3,5 tahun. Selama mereka bersama dengan Yesus, ternyata mereka tidak ngerti apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Dari sini kita bisa belajar. Bapak Ibu, saudara dan saya, selama ini kita tetap bisa menjadi Kristen tanpa memahami kebenaran. Selama ini kita bisa tetap rajin ke gereja. Kita bisa tetap melayani Tuhan dengan tidak memahami prinsip-prinsip kebenaran. Yang penting ke gereja. Tapi kita tidak mengerti. Nah kalau kita tidak mengerti kebenaran, bagaimana kebenaran itu bisa memerdekakan kita. Itu sebabnya kenapa banyak kebenaran yang kita tidak lakukan. Bukan kita tidak mendengarnya, tapi karena kita tidak memahaminya. Karena dengar, faham, baru lakukan. Apa yang kita lakukan? Karena kita mengerti, karena kita fahami bahwa itu benar, itu baik. Tapi kalau kita dengar, tapi tidak ngerti, kita tidak akan bisa melakukannya. Sama seorang anak murid mengerjakan soal. Dia pernah dengar gurunya ngajar, tapi dia tidak ngerti. Bapak Ibu kemudian soal itu keluar. Bapak Ibu pikir anak itu bisa mengerjakannya? Nggak bisa. Kenapa dia tidak ngerti? Mulai dari mana? Bagaimana caranya? Rumusnya apa? Harusnya bagaimana? Aduh bingung aku. Kemudian meniru. Meniru apa yang dia bisa lihat. Sama dengan kita. Kita jadi Kristen. Kita udah dengar kebenaran. Bahwa sebagai warga negara yang baik harus taat kepada hukum, kepada pemerintah. Kita tahu? Tahu. Tapi kita nggak ngerti bahwa kita harus taat. Karena kita nggak ngerti, kita nggak lakukan. Lalu yang kita lakukan, kita tiru yang di sekitar kita. Kita tiru cara hidup orang di luar sana. Lalu kita berharap bahwa kita bisa mewarnai dunia, sementara kita sama-sama gelap.
Kita meniru mereka. Kita berkata kita terang dunia. Tapi cara hidup kita sama dengan mereka. Kenapa? Karena kita tidak ngerti prinsip firman Tuhan. Bahwa kita memang dipanggil untuk berbeda. Tapi kita suka menjadi lebih sama dengan orang lain. Karena perbedaan seringkali ditolak. Kalau kita menjadi sama lebih mudah diterima. Itu sebabnya kita banyak meniru. Sampai kemudian kita berubah ketika kebenaran itu memerdekakan kita. Selama itu tidak terjadi, Bapak Ibu, kita akan tetap sama. Tidak mengalami perubahan. Kebenaran hanya sebatas pengetahuan dan tidak mengubahkan apa-apa. Belajar dari sida-sida di Ethiopia. Tidak ngerti, tanya. Betul? Dia tanya kepada Filipus, apa maksudnya ini di dalam kitab Yesaya. Lalu dia jelaskan tentang Yesus Kristus. Lalu dia berkata, kalau begitu bolehkah aku dibaptis? Bapak Ibu lihat, pertama baca enggak ngerti. Tanya, begitu ngerti lalu berkata gini, boleh enggak aku dibaptis? Kenapa? Karena aku mau jadi murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saya ingin mengajak kita. Yang kedua Bapak Ibu. Prinsip yang kedua. Hal yang ada di dalam pemuritan. Komunitas sel. Komunitas. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari cara hidup orang Yahudi. Pola pemuritan Yahudi. Ya, itu mereka telah adopsi. Ya, dari 20 masa itu telah dikerjakan. Pola metode pemuritan Yahudi itu disebut dengan nama Hafruta. Hafruta itu artinya pertemanan atau persahabatan atau persekutuan. Nah, mereka belajar firman Tuhan. Ya, orang Yahudi belajar, level pembelajaran mereka itu pada 3 level. Yang pertama itu adalah Betsefer. Ya. Nah, Betsefer itu dari usia 5 sampai 10 tahun mereka tuh ada di sinagog. Jadi dalam komunitas tidak terlalu banyak. Dan selalu kalau mereka berkumpul, ya mereka itu misalkan ada 12 orang sampai 20 orang. Mereka selalu berdua atau bertiga. Itu Hafruta, cara belajarnya orang Yahudi. Mereka harus punya teman untuk berdiskusi, untuk kemudian saling mengingatkan, saling menegur, saling mengajar. Tidak boleh sendirian, karena ada sebuah pernyataan orang Yahudi. Kalau kamu belajar sendirian, kamu akan bodoh. Makanya saudara tidak akan pernah temukan orang Yahudi sampai hari ini cara belajar mereka selalu menggunakan sistem Hafruta. Ada teman. Ya, ini saya ambil dari internet, Bapak Ibu bisa searching, saudara bisa lihat mereka selalu belajar bersama seperti itu. Ya, nah Bapak Ibu di Betsefer ini di usia 5 sampai 10 tahun mereka berdua atau bertiga, mereka akan belajar menghafalkan kitab Musa. Bapak Ibu tahu kitab Musa? 5 kitab Musa? Halo? Nah. Ada yang tahu? Nah, mereka hafal. Kita tahu aja enggak? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu di usia 5 sampai 10 tahun hafal mati. Cara mereka menghafal berdua. Ya. Ada videonya, cuma saya nggak bisa tampilkan nanti habis waktu. Jadi mereka selalu menghafal bersama. Nah, itu di usia 5 sampai 10 tahun. Kalau mereka sudah selesai, mereka masuk yang namanya Bet Midras, ya. Bet Midras ini usia 10 sampai 15 tahun. Dan di usia ini kemudian mereka menghafal lagi kitab-kitab yang lain. Lalu kemudian mereka belajar menafsirkan semua kitab-kitab itu. Selalu berapa? 2-3 orang mereka kemudian berdiskusi. Kalau mereka tidak lulus
Di Bet Midras ini mereka tidak bisa melanjutkan ke level yang namanya Bet Talmud. Murid rabi langsung. Bet Talmud itu langsung bersama dengan rabi. Melihat bagaimana rabi berdialog, rabi berdiskusi cara hidupnya. Karena mereka tujuannya saya mau jadi seperti rabi saya. Nah kalau mereka tidak lulus di Bet Midras ini, maka mereka akan dikembalikan kepada orang tuanya di usia 10-15 tahun. Lalu apa yang mereka lakukan? Terbanyak mereka kemudian menjadi nelayan. Kemudian bekerja juga untuk pemerintah Kekaisaran Romawi. Pemungut-pemungut. Makanya kemudian mereka dianggap sebagai orang yang tidak terpelajar. Ingat di Kisah Rasul, ya, Mahkamah Agama, bukankah mereka ini orang yang tidak terpelajar? Karena mereka tidak sampai ke Bet Talmud. Nah, waktu Yesus datang, ketemu sama Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, dan Andreas, Yesus bilang gini, ikutlah aku. Bapak Ibu dengar gini, menjadi murid seorang rabi itu sebuah kebanggaan. Apalagi rabinya adalah Yesus. Makanya Bapak Ibu lihat kan, mereka langsung tinggalkan semuanya kan? Betul? Mereka langsung tinggalkan semuanya. Lalu kemudian mereka ikut Yesus. Nah, saya mau Bapak Ibu perhatikan, Yesus menggunakan pola yang sama waktu dia memuridkan murid-muridnya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ya. Di Matius pasal 10, inilah nama ke-12 murid rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Dan Yakobus, Zebedius dan Yohanes. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, Yakobus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Bapak Ibu lihat, dan. Yesus mengutus murid-muridnya 2 orang, betul? Itu pola pemuritan. Supaya mereka bisa berdiskusi, saling mengingatkan, saling membangun Bapak Ibu. Ya, untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, kita perlu membangun diri kita. Tapi kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, kata membangun diri itu lebih banyak menggunakan kata pasif. Dibangun. Hendaklah kamu dibangun di dalam dia. Nah kalau kita dibangun, berarti yang bangun bukan kita. Kita dibangun oleh orang lain. Betul? Kemudian orang lain dibangun oleh kita. Makanya di dalam konsep Alkitab kita lebih banyak menemukan saling membangun. Aku dibangun sama kamu, kamu membangun aku. Kita saling membangun. Makanya nggak bisa sendiri. Orang Yahudi nggak akan lakukan pemuritan seorang diri. Selalu punya teman. Nanti Bapak Ibu di Kisah Rasul pasal yang pertama, Yudas Iskariot kan sudah mati. Ya. Nah, saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara saja. Ya. Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-13, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Yang terakhir bertiga. Tapi yang lain berdua dan bertiga. Waktu mereka menuliskan, mereka tahu bahwa orang-orang ini adalah hafrutanya. Makanya begini, di Kisah Rasul pasal 3, Petrus dan Yohanes, mereka ke bait Allah, enggak pernah sendiri. Paulus enggak pernah pergi sendiri, bersama dengan Barnabas menggoncangkan Asia Kecil. Paulus kemudian berangkat bersama dengan Timotius, bersama dengan Silas, enggak pernah sendiri. Bapak Ibu, kita perlu ada di dalam komunitas. Untuk apa? Untuk bisa saling mengajar, saling mengingatkan. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Ada satu statement
Ada satu pepatah dari orang Yahudi. Dia berkata gini, o hafruta, o mituta. Itu artinya gini, ya, berikan aku teman atau aku mati. Berikan aku teman untuk belajar atau aku mati. Itu o hafruta, o mituta. Ya. Nah, itu kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka menyadari prinsip ini, Bapak Ibu. Mereka menghidupi prinsip ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa yang menajamkan kita? Orang Yahudi sangat mengerti ketajaman-ketajaman itu perlu dibangun oleh orang lain. Makanya mereka selalu punya, berikan aku teman, kalau enggak aku akan mati. Berikan aku teman. Itu sebabnya karena mereka mengizinkan temannya membangun dia. Mengizinkan temannya menegur dia. Mengizinkan temannya mengajar dia. Yesus juga melakukan hal yang sama kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, kalau besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi siapa kira-kira pandai besinya? Tuhan Yesus kan? Betul enggak? Jadi Yesus menajamkan kita. Yesus membentuk kita. Yesus membentuk saya. Oh, saya. Jadi Yesus membentuk saya melalui kamu. Iya kan? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi Yesus sebagai pandai besi itu membentuk hidup saya lewat teman saya. Lewat teman persekutuan saya. Nah, Bapak Ibu pernah lihat pandai besi membuat celurit, membuat arit, membuat pedang, ya. Bapak Ibu lihat bahwa besi ini selalu dipukul, nggak pernah pakai kayu. Besi dipukul sama besi. Jadi ini polanya. Kalau kita sendiri siapa yang Tuhan mau pakai bentuk kita? Kalau kita sendiri, maka cara yang terbaik untuk membentuk kita, masalah. Udah. Jadi Bapak Ibu, Yesus sebagai pandai besi membentuk hidup saya, menajamkan saya melalui teman sekutu saya. Sebaliknya, teman sekutu saya dipertajam, dibentuk oleh Yesus melalui saya. Makanya kita nggak boleh marah sama orang-orang sepersekutuan kita. Ketika mereka melakukan sesuatu yang menyakitkan kita. Kita sedang dibentuk. Amin Bapak Ibu. Karena besi menajamkan besi masih panas. Masih tidak enak. Tapi ingat ini proses untuk kita menjadi seperti Yesus. Ya, nah, mari kita lanjutkan. Ingat Yesus bilang apa? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di mana 2, 3 orang kumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Untuk memuridkan. Jadi prinsipnya begini Bapak Ibu. Yesus memuridkan saya melalui teman persekutuan saya. Yesus memuridkan teman saya melalui saya. Dan Yesus kemudian memuridkan orang lain melalui kita. Itu yang dikerjakan. Itu prinsip Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak suka ada di dalam persekutuan, tidak suka ada di dalam komunitas, Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Kita kehilangan salah satu sarana penting yang Tuhan memang pakai untuk membentuk saudara. Bertumbuh dalam kualitas dan karakter seperti Yesus. Ini prinsip. Ini yang dikerjakan oleh Yesus
Lalu dia perintahkan muridnya, jadikan mereka murid. Nah, murid harus belajar. Nah, pola pemuridan selalu punya pertemanan, punya komunitas kecil. Yesus punya 12 murid, tapi selalu berdua mereka. Ya, Yesus mengajar mereka, mereka berdiskusi. Coba lihat ini Bapak Ibu. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Di antara kamu. Berarti tidak sendiri. Betul Bapak Ibu? Halo? Baca di dalam Alkitab. Dari awal Tuhan sudah bilang, tidak baik manusia itu seorang diri. Yesus berkata 2-3 orang kumpul dalam namaku, aku hadir. Aku akan memuridkan mereka. Yesus memuridkan saya melalui teman sepersekutuan saya. Yesus memuridkan dia melalui saya. Supaya kita bisa saling membangun. Saya mau baca satu ayat Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat 26. Paulus berkata demikian. Bila mana kamu berkumpul. Nah, kamu berkumpul berarti bukan satu orang. Ya, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi kalau kita berkumpul, mari pakai pengajaran, pakai nasihat, pakai karunia yang ada pada kita. Semuanya tujuannya untuk membangun. Berarti saya dibangun di dalam dekom yang ada. Lewat apa yang mereka saksikan, lewat apa yang mereka renungkan, lewat apa yang mereka ajarkan. Saya dibangun oleh mereka, kemudian saya membangun mereka. Tujuannya selalu untuk saling membangun. Jadi kalau kita kumpul, tujuannya bukan untuk saling menyakiti. Bukan untuk membicarakan kejelekan orang lain. Tapi untuk membangun. Nah, Bapak Ibu perhatikan gini. Jadi kalau kita kumpul, yang harus ada di tengah-tengah kita adalah perkataan Kristus. Ya. Jadi kalau kita kumpul, yang kita bicarakan, ya, itu Paulus bilang, yang harus ada, yang berdiam itu di antara kita, itu perkataan Kristus. Nah, kalau kita sendiri, perhatikan Bapak Ibu, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kalau kita berkumpul bersama, ada di dalam komunitas. Kalau enggak, saudara tidak akan menemukan segala kekayaan Kristus berdiam di dalam kita. Nah, perhatikan ya, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur. Jadi, waktu kita kumpul, yang kita bicarakan adalah perkataan Kristus. Ingat, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, dalam perkataanku, kamu muridku. Jadi kita bicarakan apa? Perkataan Kristus. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengajar dan menegur. Jadi kita bilang gini sama teman kita. Ya, kita bukan sedang menghakimi dia. Jadi caranya berdiskusi gini. Yesus, kita baca satu ayat, lalu kita bilang begini. Lewat ayat ini, Yesus menegur saya. Bahwa saya tidak boleh begini. Kalau kamu gimana? Yesus menegur kamu dalam hal apa? Jadi Yesus yang memuridkan kita. Melalui orang yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita nggak usah marah ketika orang menasehati kita. Karena Yesus pakai dia untuk menasehati kita. Yesus sedang memuridkan saya lewat orang lain. Nah, why kata kita pengkhotbah.
Kalau kita seorang diri, waktu kita jatuh, siapakah yang bisa tolong kita? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus ada di dalam sebuah komunitas. Tidak bisa tidak. Kita membutuhkan dorongan untuk bertumbuh secara rohani. Bapak Ibu percaya ini? Ada orang-orang yang bilang, ayo semangat yuk, dekom lagi yuk. Kita butuh orang-orang yang selalu dorong kita untuk semangat loh. Kadang-kadang ada waktunya kita malas pelayanan, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas bersekutu, malas. Kita butuh orang lain untuk kasih dorongan. Ayo, tetap semangat waktu kita dalam masalah. Kita butuh orang lain kasih semangat buat kita tetap percaya. Aku ada di sampingmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Loh, kita butuh orang lain. Nah, paling tidak Bapak Ibu ada beberapa manfaat yang kita bisa terima waktu kita berkomunitas. Yang pertama Bapak Ibu, pertumbuhan rohani kita lebih terjaga. Kenapa? Karena ada yang mengingatkan kita. Ya. Lalu yang kedua, kita bisa bertumbuh bersama-sama. Berikutnya, mencegah kejatuhan. Karena ada teman yang mengingatkan kita. Ada teman yang memperhatikan kita. Ada teman yang terus mendorong kita untuk maju. Bahkan juga itu bisa menolong kita. Tidak mudah menjadi sombong. Apa yang mau disombongkan? Oh, aku tajam karena kamu kok. Aku terbentuk karena kamu kok. Yesus pakai kamu untuk membentuk aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Metode yang Tuhan beri buat kita. Dan dia hidupi. Dan dia tinggalkan. Dia wariskan dan dia perintahkan untuk murid-muridnya. Sebagai murid kamu harus memuridkan. Nanti murid memuridkan lagi. Jadi kita menjadi murid yang memuridkan. Ya. Dan dua unsur penting di dalam pemuridan. Kita harus kemudian mengizinkan kebenaran. Itu memerdekakan kita. Izinkan kebenaran memberikan pencerahan buat kita. Karena yang ada di dalam komunitas yang kita bicarakan adalah kebenaran. Kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Yang kedua, kita perlu ada dalam komunitas, harus punya teman, persekutuan. Ya, supaya apa? Supaya Yesus bisa membentuk kita melalui orang lain, supaya Yesus bisa memuridkan kita lewat teman persekutuan kita. Dan supaya kita bisa dijaga, kita bisa terus dimotivasi. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, semua kita yang ada di tempat ini, ingat, selagi kita masih hidup, itu kesempatan buat kita untuk bertumbuh. Mencapai satu target. Menjadi serupa dengan Yesus. Dan metode yang Tuhan pakai sampai hari ini. Tetap sama. Pemuridan. Itu sebabnya visi kita. Kita mau jadi murid Kristus sejati. Amin. Tetap di dalam firman. Tetap di dalam komunitas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus kita pagi ini. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dan pagi ini rindu ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, tapi Bapak Ibu belum menerima roti dan anggur? Bapak Ibu bisa angkat tangan supaya bisa dilayani oleh petugas perjamuan. Baik, jika tidak ada, mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti ini dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Darahmu sucikanku, darahmu tebus segala dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau kami boleh ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami menjadi manunggal dengan kematian Tuhan. Setiap kali kami makan dan minum dari roti dan anggur, kami sedang mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Kau mengasihi kami, Kau mencintai kami, bahkan Kau berikan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bagimu segala kemuliaan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhiri ibadah kami, Tuhan Engkau layak menerima segala pujian penyembahan kami, segala hormat, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan. Sebab Engkau
Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bagimu segala kemuliaan ya Aba, ya Bapa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita pulang membawa berkat Tuhan yang menjadi bagian daripada seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, sukacita, kemenangan, kelimpahan, segala yang baik dan segala kemurahan Tuhan akan limpah atas hidup kita. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.